Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Vidias di channel Belajar Gitar Klasik mulai dari nol. Kali ini kita akan membahas tentang cara memetik. Nah, sebelum mulai materinya, saya perkenalkan dulu nama-nama jari kanan kita ya. Ini jari jempol ini kita kasih nama P, ini I, ini M, ini A, dan kelingking tidak main ya, jadi hanya 4 jari ini aja, P, I, M, A. Nah, lalu poin-poinnya tentang cara memetik ini adalah seperti ini ya. Saya bagi dua ya videonya, yaitu untuk bagian satunya itu untuk jari IMA ya, 3 jari ini. Nah, lalu nanti yang jari jempol saya bahas terpisah di video yang lain supaya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang ini poin pertama untuk jari IMA ya. Ini I, ini M, ini A. Tiga-tiganya ini caranya sama, yaitu dengan poin-poin yang berikut ini. Ini berlaku untuk 3 jari sama caranya ya. Jadi saya cukup bahas satu aja. Lihat poin kedua, telapak dan jari 45 derajat terhadap senar. Nah, ini gimana? Kita lihat sini. Seperti udah saya bahas di 3 posisi arah kemiringan gitar ya, bahwa ini gitar kita ini miring sekitar 45 derajat. Lalu di bahasan tentang posisi dan bentuk tangan kanan juga saya bilang ini ujung jari ada di kanan sound hole, lalu ini jatuh di mana. Nah, dari posisi begini teman-teman bisa lihat lengan saya ini kan hampir horizontal ya. Hampir horizontal ya, kita anggaplah horizontal ya. Lalu karena ini miring 45 dan ini horizontal, maka lengan ini terhadap senar ini berapa derajat? Kan 45 kan? Ya, lihat sini. Ini 45, ini horizontal. Maka ini terhadap ini kan 45 nih. Nah, maksud saya letakkan telapak dan jari ini 45 derajat terhadap senar, itu maksudnya. Oke, udah jelas ya. Lalu sekarang lihat ke poin berikutnya. Nah, ini poin berikutnya adalah 3 langkah dalam memetik ya. 3 langkah dalam memetik ini adalah pegang, tekan, dan lepas. Ini mirip dengan cara orang memanah ya. Kalau orang memanah itu kan ada 3 tahap juga tuh. Pertama, busur dan anak panahnya dipegang. Kedua, ditarik. Ketiga, dilepas. Nah, di gitar ini juga pegang, tarik, lepas. Cuma tariknya lebih tepat kita istilahkan dengan tekan. Pegang, tekan, lepas. Ya, kita lihat di sini. Lihat di pegang, tekan, lepas itu kita bahas satu persatu ya. Di poin 1 itu pegangnya. Pegangnya itu kontak daging plus kuku di sebelah kiri. Nah, ini teman-teman lihat jari saya. Ini kalau saya begini, sebelah kiri kan yang ini ya, ini sebelah kanan. Nah, sebelah kiri yang sini nih. Nah, kontak jari saya ke senar itu ada di daging plus kuku sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi kita taruh begini nih. Nah, begini. Ya, misalkan saya mau memetik dengan jari I. Saya mau memetik senar 1. Maka telunjuk saya yang bentuk lengkungnya
natural tadi, karena lemas aja tidak dibentuk-bentuk, saya taruh di senar 1 begini. Dengan posisi ini terhadap senar 45 derajat begini. Maka kalau kita taruh 45 derajat begini, maka otomatis senarnya akan jatuh di sebelah kiri jari saya. Begitu. Ini pegangnya, ya. Lalu di poin berikutnya, poin 4, tekan sesuai dinamik yang dibutuhkan. Ya. Jadi setelah dipegang kita tekan. Nah, nekannya itu seberapa keras atau seberapa dalam, itu tergantung dinamik yang mau kita hasilkan. Dinamik itu keras lemahnya suara. Kita mau keras atau mau lembut, mau lemah, ya kan? Kalau orang ngobrol kan ada yang teriak, ada yang bisik-bisik. Di musik juga gitu, ada yang teriak, ada yang bisik-bisik. Kalau teriak itu namanya forte, kalau bisik-bisik itu namanya piano. Ya, kita mau metiknya suaranya keras atau lembut. Kalau perlu keras kita tekan yang dalam, kalau mau lembut kita tekannya sedikit aja. Nah, itu seberapa dalamnya nanti diukur sesuai dengan ekspresi teman-teman mau sekeras apa. Di situ langkah kedua tekan. Lalu langkah ketiga atau langkah terakhir itu adalah lepas nih di poin 5 nih. Nah, di poin 5 yang lepas ini saya perinci lagi nih biar lebih jelas nih. Pertama, lengkungkan jari ke arah 45 derajat terhadap senar tadi. Ya. Jadi kan ini kan udah dipegang, udah ditekan. Lalu ini dilengkungkan. Ini lengkungnya ini ditambah. Nah, jadi lepas dia. Bunyi. Nah, maksudnya 45 derajat ya ke arah kanan nih tadi. Ke arah kanan. Jadi kan tadi kan bentuknya begini nih. Nah, ini kan 45 derajat nih. Ini lengan saya terhadap senar ini kan 45 derajat nih. Lengan saya ke sana, senarnya ke sini, ini kan 45. Nah, saya nariknya tuh ke arah sana, ke arah pangkal lengan saya ini. Ya, nariknya ke sana. Ya. Lihat di sini naiknya ke sana. Ya, nariknya ke sini. Jadi narik sana, bukan ke sini ya. Bukan ke sini. Ya. Nih, bukan ke sini. Teman-teman dengar suaranya. Kalau saya nariknya ke sini, tegak lurus sama senarnya. Nah, ini. Suaranya gini. Terlalu bright dan terlalu ada suara kuku, ya. Terlalu bright dan ada suara kuku, dengar? Kenapa ada suara kuku? Karena itu ada double attack ya. Ada yang mengistilahkan ini dengan double attack. Jadi pertama, double attack itu begini. Kalau kita metiknya begini ke arah sini, itu pertama senar nih, misalnya senar ya. Pertama ini senar ini dipegang oleh daging. Kukunya belum nyampe. Kukunya masih di atasnya nih, lihat. Nah, waktu saya petik, senar ini lepas dari daging dan membentur kukunya. Nah, gini. Ya, jadi pertama waktu dipegang tuh cuma kena daging, kukunya belum kena. Waktu saya petik, senarnya baru bentur kukunya. Nah, jadi ada suara stek begitu. Nggak bersih suaranya. Jadi itu suaranya terlalu bright dan ada suara kuku karena senarnya membentur kuku. Nah, ini kita nggak mau kayak gitu. Makanya saya metiknya ke arah sini. Nah, kalau ke arah sini, waktu saya start megang ini, senar itu udah nyentuh daging plus kuku, bukan daging aja. Gitu. Dan ketika saya tarik ini, senarnya itu meluncur dari kiri ke tengah lalu lepas di tengah. Ya. Gitu. Nah, ini kita lihat poin-poinnya lagi. Nah, di poin 5 yang kedua itu jari menggesek senar arah diagonal. Ya, lihat.
ke arah diagonal. Jadi misalkan senarnya saya zoom nih. Senarnya saya zoom. Ini anggap senar. Nah, arahnya diagonal dari sini ke sini. Ya, metiknya itu diagonal begini nih. Bukan melintang begini. Bukan dari bawah ke atas begini, tapi diagonal begini. Ya, ini. Ya, diagonal. Diagonal begini. Bukan begini. Begini. Ya. Lalu kita lihat langkah berikutnya, ini yang saya tadi bilang, yang langkah 5 yang ketiga, itu senar meluncur dari kiri dan lepas di tengah. Ya, jadi ini dari kiri, saya tarik begini, meluncur, nah lepas di tengah. Jadi ini saya menggesek dulu nih. Lihat di poin 2 tuh, jari menggesek senar ke arah diagonal. Jadi poin 5 ini saya pecah jadi 1, 2, 3. Ini saya hanya menjelaskan detailnya, tapi tiga-tiganya ini berjalan berbarengan ya. Ya. Pertama lengkungkan jari. Ya, lengkungkan jari akibatnya kan metik nih. Lalu di dalam lengkungkan jari yang berakibat metik itu tadi ada detail lagi yang saya mau jelasin, yaitu jari gesek senar ke arah diagonal nih di poin 2-nya. Lalu di poin 3-nya senar meluncur dari kiri kuku ke tengah. Ini dari kiri ke tengah ke sana. Nah, begitu. Jadi jangan suaranya seperti ini, kita nggak mau. Ini double attack. Ini yang cara yang saya jelaskan ini. Ya, suaranya beda jauh ya. Gitu, suaranya beda jauh. Oke teman-teman, itu adalah detail-detail dari cara memetik. Ya, jadi caranya cukup detail, cukup rumit, tapi kalau dipraktekkan ternyata ya cuma gitu aja gitu ya. Cuma gini aja gitu. Ya. Detailnya aja yang rumit karena ini kan berupa teori, jadi kelihatannya rumit padahal ya cuma gini. Nah, suara tone-nya itu menghasilkan gimana supaya menghasilkan tone yang bulat, tebal, itu adalah dengan cara itu tadi yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi ini cara teknik metik ini berpengaruh ke suara. Nah, ini berkaitan juga dengan bentuk kukunya ya. Nanti teman-teman lihat video tentang bagaimana cara saya membentuk kuku. Oke, teman-teman ini dulu. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Oke.